Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita tiba di sesi berikutnya. Ya, selamat bergabung di channel saya, kayak gitu. Ya, mudah-mudahan juga saat ini sedang bahagia, sedang happy, sedang menikmati masa-masa ini, kayak gitu ya. Walaupun kondisinya yang mengharuskan kita hati-hati kayak gitu. Oke, baik. Minggu yang lalu kita ngomong terkait konsep dasar informasi. Sekarang kita lanjut kembali mata kuliah kita, Sistem Informasi Manajemen, mengenai atau mengulik terkait konsep fakta, data, dan informasi. Jadi, kita ngomong apa sih fakta, terus juga apa sih informasi, dan juga apa data. Ya, what is the meaning of fakta, data, dan informasi di pertemuan untuk hari ini, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama adalah fakta. Ya, jelas kita ingin mengetahui terkait artinya dulu, ya. Artinya fakta itu apa? Jadi kayak gitu. Nah, fakta. Fakta itu menurut bahasa atau etimologi, ya. Jadi hal atau keadaan, bisa juga disebut peristiwa yang merupakan kenyataan. Atau juga bisa disebutkan di sini adalah sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Itu adalah fakta. Artinya misalnya ada layang-layang mengenai lampu atau istilahnya kabel listrik. Hal itu setelah itu lampu di sekitar situ menjadi padam, ya gitu misalnya. Ini apa? Apakah sudah termasuk fakta? Kita lihat aja bahwa sebelumnya, sebelum tidak ada layang-layang itu ke kabel listrik, berarti kan tidak padam, ya kan? Nah, setelah kabel layang-layang itu mengenai kabel listrik, menjadi lingkungan sekitar itu padam misalnya. Berarti ini adalah sesuatu hal yang terjadi, kayak gitu. Ya. Jadi peristiwa yang merupakan kenyataan, atau bahasanya adanya ada layang-layang ada di kabel listrik. Berarti itu adalah sebuah kenyataan, kayak gitu ya. Nah, setelah kita ngomong bahwa fakta itu pengertian kita secara etimologi atau secara bahasa, kita lanjutkan berdasarkan orang-orang yang ahli di situ. What is the meaning? Ya. Di fakta menurut para ahli atau secara terminologi adalah, di sini ada saya contohkan adalah Dani Fardiansah. Dia menyebutkan bahwa segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan yang nyata, yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Artinya fakta itu adalah apa yang kita bisa lihat, apa yang kita bisa dengar, apa yang kita ketahui, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Berarti sesuatu peristiwa itu terjadi, begitu ya. Kemudian berikutnya, ya menurut Genvi, Scott and Forsman, bahwa menyatakan fakta itu adalah hal yang sebenarnya, baik bagi yang mengalami itu secara langsung, berarti mengalami dari dekat, ataupun istilahnya hal itu dianggap atau orang itu dianggap telah melaporkan pengalaman orang lain yang sesungguhnya. Jadi
sebuah peristiwa itu adalah kenyataan atau terjadi kayak gitu. Itulah yang disebutkan fakta, baik itu menurut etimologi ataupun juga terminologi kayak gitu di situ. Kemudian fakta ini adalah istilahnya keilmuan atau istilah keilmuan, hasil pengamatan yang objektif dan dapat dilakukan verifikasi oleh semua orang. Jadi secara keilmuan gitu, berarti fakta atau kejadian itu bisa diverifikasi atau istilahnya dicek oleh orang lain. Jadi ini lebih spesifik kayak gitu. Artinya segala sesuatu, misalnya layangan, buktikan dengan adanya layangan itu tadi bisa dilihat di atas kabel listrik. Berarti hal ini bisa diverifikasi oleh orang lain atau istilahnya oleh semua orang kayak gitu. Tuh. Nah, kalau di luar bahasanya fakta, what is the meaning of fakta? Ma makna fakta. Jadi di sini fakta itu adalah hasil pengamatan jujur yang diakui oleh pengamatan, ya, yang istilahnya diakui orang secara luas. Atau bisa juga di sini kebiasaan yang diamati secara berulang-ulang. Bisa juga informasi mengenai subjek tertentu. Itu sesuatu yang dipercaya sebagai penyebab atau makna itu adalah fakta. Jadi setelah melihat beberapa hal itu, maka saya mendefinisikan sebuah fakta itu adalah hal, keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Jadi ini adalah yang dimaknakan sebagai fakta itu. Ya. Jadi fakta adalah hal atau keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, dari real bahasanya. Dan bisa kita buktikan di situ. Ya, is the meaning of fakta. Lanjutnya, setelah ngomong fakta, maka kita akan berbicara terkait data. Jadi data ini adalah menurut etimologi atau bahasa adalah keterangan yang benar dan nyata. Ini data. Keterangan yang benar dan nyata. Jadi kalau ngomong fakta itu berarti peristiwa itu terjadi. Kalau ini adalah keterangan yang benar dan nyata. Ataupun juga data itu adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Atau kita analisa apakah yang terjadi, atau mungkin kita bisa memberi kesimpulannya. Ya gitu. Itu secara bahasa gitu. Nah, bagaimana secara terminologi atau istilahnya menurut para ahli? Jadi menurut para ahli di situ bahwa data itu adalah bahan mentah yang diproses untuk menyajikan informasi. Di sini adalah menurut Tata Sutapri, yang dimaksud dengan data adalah bahan mentah. Jadi bahan mentah yang diproses untuk menyajikan informasi. Jadi belum menjadi sebuah informasi di situ. Nah, selanjutnya kalau si Agian ngomong data itu adalah bahan mentah. Ya, di data itu merupakan input yang setelah diolah berubah bentuknya menjadi output yang disebut informasi. Jadi kalau di sini adalah data itu masih berupa bahan mentah. Artinya perlu untuk menjadi sebuah informasi maka perlu diolah. Jadi itu yang dimaksud dengan data menurut para ahli. Jadi kemudian di sini saya mendefinisikan bahwa data itu adalah fakta-fakta mentah
ya, fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan informasi yang memiliki arti bagi suatu organisasi atau perusahaan. Bisa juga dimiliki oleh perorangan juga. Jadi fakta-fakta mentah atau peristiwa yang terjadi itu masih mentah, dan untuk menjadi sebuah informasi maka dia perlu diolah. Diolah itu nanti ada mengapakah menjadi sebuah informasi yang valid, karena akan menjadi sebuah informasi yang valid. Jadi kayak gitu. Nah, kita lanjutkan di sini. Klasifikasi data itu ada beberapa macam. Ada sifat data, kemudian juga sumber data, ada cara memperoleh, setelah itu cakupan pengumpulannya, kemudian dinamika datanya, ada skala pengukurannya. Jadi ini adalah klasifikasi data. Saya akan jelaskan satu demi satu. Yang pertama adalah klasifikasi data berdasarkan sifat data. Jadi sifat data itu berarti adalah ada dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah kuantitatif. Ya, kuantitatif bukan kuantitatif, taif ya. Ini salah ketik saya. Jadi gini, kuantitatif berarti berdasarkan angkanya. Misalnya gini, 997 nelayan di kecamatan A, 354 orang menjadi nelayan penuh, 455 orang menjadi nelayan sambilan, 168 orang itu menjadi nelayan sambilan, bukan utama. Jadi yang penuh kerjanya nelayan itu adalah 354, kemudian 455 dia bisa menjadi sambilan utama. Jadi ada pekerjaan lain, tetapi ini juga bisa double job gitu ya, bisa dikatakan semacam itu. Nah, ada juga yang sambilan bukan utama, berarti dia kadang-kadang aja, misalnya menggantikan orang yang berhalangan, sakit atau apa, dia bisa menggantikan itu. Jadi sumber mata pencahariannya bukan hal yang utama dari nelayan itu. Jadi kalau kuantitatif itu adalah berdasarkan angkanya, jadi angkanya itu tadi. Nah, kualitatif bagaimana? Dia tidak berupa angka, tapi istilahnya mendeskripsikan bahasanya gitu. Kualitatif. Contoh misalnya di sini, kondisi tempat pelelangan ikan di Desa Pergi, Kabupaten Trenggalek sangat buruk. Berarti kondisinya itu dideskripsikan musim buruk, misalnya banyak sampahnya atau dan lain sebagainya, atau tempat pengelolaannya kumuh, misalnya tidak dibersihkan atau kotor dan lain sebagainya misalnya. Jadi dijelaskan secara deskripsi, jadi kayak gitu ya. Itu berdasarkan sifat datanya. Selanjutnya adalah berdasarkan sumber datanya. Ada dua, yakni internal atau primer. Jadi internal atau primer ini adalah data yang berasal dari dalam organisasi, atau istilahnya bisa observasi yang dilakukan langsung oleh peneliti. Misalnya nanti kalian di dalam mengadakan penelitian skripsi ya, maka kalian datang ke sebuah lembaga itu, atau misalnya datang ke bank, ke koperasi, atau ke sekolahan misalnya, yang dilakukan oleh kalian secara langsung, maka itu adalah secara primer atau internal. Itu sumbernya. Kemudian kalau eksternal bagaimana? Berarti data ini berasal dari luar. Terus yang kedua, cirinya lagi adalah itu hasil observasi orang lain yang kalian gunakan. Jadi itu terkait sumber data kayak gitu ya. Nah, selanjutnya data berdasarkan cara memperolehnya. Berarti ada data primer dan data sekunder. Apa sih yang dinamakan dengan data primer? Di data primer
itu adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau dari sumber pertama dan datanya belum diolah atau istilahnya belum diolah secara rigid atau diatur secara rigid, dalam arti ya, dalam penelitian itu masih berupa data mentah, artinya belum diolah, jadi kayak gitu. Nah, yang sekunder ini adalah data yang diperoleh dari pihak kedua yang mengumpulkan data tersebut biasanya sudah diolah, ya, kayak gitu. Jadi yang primer itu langsung dilakukan oleh peneliti dari sumber pertama. Misalnya kita mengadakan wawancara langsung dengan kepala bank atau direktur bank misalnya. Ini bisa dikatakan sebagai kita memperolehnya secara primer. Tapi kemudian kita memperoleh data tersebut dari seseorang yang pernah wawancara terhadap orang tersebut, maka ini bisa dikatakan sebagai data sekunder. Jadi kayak gitu. Itu terkait bagaimana data itu bisa diperoleh. Nah, kalau menurut cakupannya itu ada data sensus, kemudian data sampel. Jadi data sensus itu data yang diperoleh dari populasi. Bisa diartikan ini adalah secara menyeluruh. Artinya satu desa, maka itu disebut sebagai populasi. Nah, kalau sampel ini adalah diambil dari beberapa warga dari desa. Jadi kita ambil beberapa saja, kemudian kita kalau sedang melakukan sebuah penelitian itu kita tanya kepada mereka. Jadi kita tidak mewawancari semua warga desa, tetapi kita ambil beberapa orang. Nah, ini yang dinamakan dengan sampel itu, ya, dinamakan dengan sampel itu. Kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan dinamika data, Nah, dinamika data ini ada yang dinamakan statis, yaitu data yang dalam jangka waktu lama tidak akan mengalami perubahan. Kemudian semi dinamis, data yang dalam waktu kemungkinan agak lama itu yang mengalami perubahan. Kalau dinamis, ya ini data yang terus mengalami perubahan, kayak gitu. Yaitu. Kemudian selanjutnya berdasarkan skala pengukurannya ada data nominal, kemudian data ordinal, data interval, dan data rasio. Kalau kualitasnya, nilai dan kualitas data ini, sebentar, saya kembalikan dulu. Nah, oh ya ini ya. Jadi nilai dan kualitas data yang pertama adalah terkait ketelitian data. Di data ini dihasilkan dari pengamatan berulang-ulang menggunakan peralatan standar, pengamatan melibatkan beberapa orang ahli. Jadi dia itu ketika sudah selesai menggelar sebuah penelitian, maka dicek lagi, cross check lagi, ya, kemudian diverifikasi dengan atau oleh orang lain. Dan kalau komparabilitas data itu berarti data yang dihasilkan itu menggunakan cara yang sudah distandarisasi, ya, itu sudah standar gitu. Kemudian selanjutnya adalah validitas data. Ini data tersebut ini tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna sudah terrealisasi, artinya sudah valid, jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke informasi. Makna informasi, ya. Informasi itu secara bahasa itu adalah penerangan, pemberitahuan, keselamatan. Ini tidak perlu kita bahas lebih lanjut karena sudah di awal sudah kita jelaskan. Kemudian pengertian secara ini tidak perlu.
Kita hanya mengingat saja bahwa informasi adalah ini, misalnya sekumpulan fakta-fakta atau peristiwa yang telah diolah menjadi sebuah data, di mana data tersebut dapat digunakan oleh siapa saja untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kayak gitu. Ya. Itu yang dinamakan dengan informasi. Nah, di sini kenapa kita perlu menggunakan informasi? Ini kita ngomong terkait hakikat informasi itu. Ya, apa hakikat informasi? Yang pertama adalah informasi itu merupakan salah satu sumber utama dari perusahaan atau lembaga. Ya, di sumber utama. Nah, informasi juga itu adalah sumber konseptual yang menggambarkan sumber-sumber fisik yang harus dikelola oleh manajer. Jadi dikelola maksudnya dengan adanya informasi maka si manajer itu bisa bergerak, ya. Manajer itu bisa bergerak untuk belajar, kemudian setelah itu menganalisa, baru setelah itu mengambil sebuah keputusan. Jadi kayak gitu. Nah, sumber data dari informasi ini, sumber dari informasi itu adalah data. Data bisa berupa banyak, bisa. Kemudian data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian. Kejadian ini adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Jelas, ini kalau tadi kita di awal ngomong fakta, apa data, maka sudah jelas apakah fakta, apakah data. Jadi informasi itu adalah sebuah data yang sudah diolah dan disesuaikan dengan kondisi seseorang atau lembaga, dan data itu sudah diolah kayak gitu ya. Nah, nilai dan kualitas informasi, nilainya itu dia mudah diperoleh, berarti sebuah informasi. Kemudian luas dan lengkap, volume dan keluaran, nanti akan saya jelaskan di kemudian untuk contohnya. Kemudian untuk ketelitian, ya tentu bebas dari kesalahan. Karena apa? Dia sudah melalui proses, jadi kayak gitu, sudah melalui proses. Kemudian kecocokan, memiliki hubungan dengan masalah yang dihadapi. Terus ya, ketepatan waktu. Nah, ini nanti akan berpengaruh ya. Ini berpengaruh bisa dikatakan sebuah informasi yang valid atau tidak. Selanjutnya adalah keluasan. Berarti info dapat disesuaikan dengan keadaan. Dapat dibuktikan, ya jelas sebuah informasi itu harus diuji, harus dapat dibuktikan. Tidak ada prasangka, kemudian tidak dapat diubah, jadi kayak gitu. Nah, di sini selanjutnya kualitas sebuah informasi, ya, nilai dan kualitas sebuah informasi. Misalnya data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi, ya. Untuk menjadi suatu informasi, maka data yang diperoleh tersebut harus berguna bagi pemakainya. Jadi kalau informasi itu tidak berguna, maka itu belum tentu dinyatakan sebagai informasi yang berkualitas. Sebuah contoh gini, ini salah satu kita menentukan pilar informasi, jadi harus relevan, tepat kepada orangnya siapa, kemudian tepat waktu, timeline, setelah itu tepat nilainya atau akurat. Contohnya kayak gini, di Indonesia itu kan kita mengenal yang atau sering menggunakan Celsius, yaitu kalau informasi misalnya sekarang itu berapa? Sekarang 27 derajat Celcius. Kalau ngomong dengan orang Indonesia, ini menjadi sebuah informasi. Tetapi kalau kita ngomongnya pada orang luar, maka ini tidak relevan. Ya, tidak relevan. Kenapa? Di orang luar itu
mereka menggunakan istilahnya menggunakan Fahrenheit bukan Celsius. Jadi kalau kita infokan bahwa sekarang 27 derajat Celcius, ya bagi kita ini adalah sebuah informasi. Kenapa? Kita paham atau ya. Tetapi kalau kita berikan kepada bule atau istilahnya orang luar, mereka tidak paham. Kenapa? Jarang menggunakan itu. Informasi ini atau data ini harus diolah, dijadikan Fahrenheit, baru bermanfaat kepada bule itu. Jadi kayak gitu. Jadi 3 pilar informasi. Yang pertama adalah kita ngomong sesuai, kita melihat orangnya yang kita ajak ngomong. Kemudian tepat waktu. Ya, tepat waktu. Ini berarti siang misalnya. Berarti 30 derajat Celcius kalau siang. Sore berarti dia lebih ke 27, 29 atau mungkin ke 20 udah dingin banget ya. Kemudian nilainya atau istilahnya informasi itu tepat nilainya atau akurat, bisa dibuktikan misalnya kalau 27 derajat itu misalnya kita bisa pakai, kalau di HP itu ada Celsiusnya ya. Atau mungkin kalau tanaman kita bisa pakai temperatur itu, atau di kolam-kolam ikan biasanya atau tanaman kalau hidroponik itu kita memakai yang namanya pH meter ya. Kemudian juga ada TDS meter misalnya. Itu apa? Kita menggunakan alat ukur. Nah, dan itu bisa kita gunakan untuk apa ya istilahnya mengambil sebuah keputusan. Nah, gini, kalau saya sekarang sedang menekuni misalnya tanaman hidroponik. Nah, ketika pH-nya misalnya 7, berarti ini harus saya turunkan ke 6 sampai maksimal 5,5. Berarti tingginya 5,5 sampai 6. Itu kalau untuk tanaman. Ya, maka dengan adanya ini ukuran misalnya 5,5 sama 6 berarti nutrisi yang diberikan kepada tanaman hidroponik itu bisa terserap oleh tumbuhan. Tetapi kalau di ikan misalnya kita mempunyai kolam misalnya, maka nilai ini tidak ada masalah atau harus kita naikkan. Kalau ikan kan bisa sampai 6 sampai 8 itu bagus. Tapi kalau di bawah 6 berarti oksigennya kurang. Jadi dari data-data valid ini, dari informasi yang valid ini bisa kita gunakan untuk mengeksekusi apa yang kita akan lakukan pada tanaman atau gurami itu. Demikian juga ketika kalian menjadi seorang manajer, ketika ada data kemudian informasi, ya misalnya sales kita contohkan gini. Kita menjual barang di kabupaten A, kita jual 500, nah lakunya 400. Nah, ini kita percaya atau enggak? Nah, cukup dilihat dari pembukuannya. Oh, ternyata Jeles bulan lalu mengambil 500 kemudian ya. Nah, ini bisa kita buktikan kayak gitu, cross check. Nah, tindakannya apa? Kalau misalnya berarti kita minta kamu habiskan, kalau habis nanti kita beri tambahan. Nah, itu. Jadi data ini, kemudian informasi ini bisa bermanfaat bagi seorang manajer untuk mengambil sebuah keputusan yang diambil dari kenyataan yang ada. Jadi kayak gitu. Nah, banyak ini. Manfaat informasi, apa sih manfaat informasi? Itu yang pertama adalah untuk menambah pengetahuan. Jelas, ya kan? Jadi tentu saja dengan ada informasi kita akan tahu banyak hal kayak gitu. Kemudian mengurangi ketidakpastian pemakai informasi. Jadi dengan adanya informasi yang akurat, berarti kita sudah yakin, ya, sudah yakin artinya keputusan kita nanti akan lebih bagus. Kemudian selanjutnya adalah mengurangi risiko kegagalan. Jelas,
Dengan adanya informasi itu kita bisa meminimalisir kesalahan, kita bisa mengurangi memikirkan apa yang sebaiknya kita lakukan. Plan A, ketika gagal kita bisa plan B. Nah, kalau ada masalah ini berarti ini yang harus kita lakukan. Jadi kayak gitu, maaf informasi selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana informasi itu bisa menghasilkan sebuah keputusan yang terarah, istilahnya yang jelas sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. Maka kadang dalam sebuah perusahaan atau lembaga itu ketika awal masuk itu ada rapat. Nah, maksudnya dari hasil kerja kemarin itu kita bisa memulai informasi, oh ini loh keadaan di lapangan begini, berarti ini loh yang harus kita jadi kayak gitu. Selanjutnya, manfaat informasi itu bisa memberikan standar, aturan, ukuran, dan keputusan untuk menentukan pencapaian sasaran serta tujuan. Itu jelas. Jadi maksudnya itu. Nah, dengan adanya informasi ini nanti maka akan mempermudah langkah kerja kita. Nah, inilah terkait dengan konsep fakta, data, dan informasi yang kemudian nanti dari hasil ini kita olah untuk mempermudah kerja dari manajer atau dari pimpinan atau dari pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Baik, itu untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada suatu hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.